wabarakatuh. Saya Ida Nurul Indah. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem ekonomi keuangan koperasi. Ekonomi koperasi terdiri dari dua kata, yaitu ekonomi dan koperasi. Yaitu semua modal yang dimiliki oleh badan koperasi berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan penyisihan sisa hasil usaha dari semua anggotanya. Namun, ada juga bantuan modal dari pihak luar seperti pemerintah ataupun swasta. Selanjutnya, ada saham. Saham adalah suatu dokumen berharga yang mampu menampilkan bagian kepemilikan dari suatu perusahaan. Artinya, saat seseorang memutuskan untuk memberikan saham, maka sebenarnya orang tersebut sudah membeli sebagian dari kepemilikan perusahaan yang dibelinya. Pengertian saham lainnya juga diartikan sebagai satu-satunya nilai ataupun pembukaan dalam komponen finansial yang berfokus pada bagian bentuk kepemilikan suatu perusahaan. Adapun pengertian saham menurut beberapa para ahli, yang pertama, menurut Sabto Baharjo menjelaskan bahwa pengertian saham adalah sebuah surat berharga yang berisi bukti kepemilikan ataupun penyertaan dari seseorang atau instansi perusahaan. Yang kedua, menurut Suwadiji Widiatmodjo menjelaskan bahwa pengertian saham adalah surat berharga yang diterbitkan oleh pemilik perusahaan, perseroan terbatas, atau emiten. Selanjutnya, nomor 3, ada menurut Novi Iman, saham adalah surat berharga yang di dalamnya mampu memberikan peluang keuntungan yang tinggi namun memiliki resiko yang juga tinggi. Yang keempat, ada menurut Jiptono Darmaji dan Hendi Muhammad Fahrudin. Kedua ahli ekonomi tersebut menjelaskan bahwa saham adalah surat bukti atau tanda bukti kepemilikan individu atau instansi pada suatu perusahaan perseroan terbatas. Selanjutnya ada jenis saham. Jenis saham ada dua. Yang pertama ada saham biasa dan yang kedua ada saham preferen. Saham biasa adalah saham yang tidak diperoleh hak istimewa. Pemegang saham biasanya mempunyai hak untuk memperoleh dividen sepanjang perseroan dan memperoleh keuntungan. Saham preference merupakan saham yang diterbitkan atas hak untuk mendapatkan dividen atau bagian kekayaan pada saat perusahaan dilikuidasi lebih dahulu dari saham biasa. Di samping itu, mempunyai preferensi untuk mengajukan usul pencalonan direksi atau komisaris. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Nopela. Saya di sini akan menjelaskan tentang modal. Modal adalah suatu hal yang sangat penting dalam suatu perusahaan atau bisnis. Tanpa adanya modal, maka bisnis tidak bisa bergerak seperti seharusnya. Modal juga diperlukan dalam berbagai skala bisnis, mulai dari bisnis berskala besar ataupun berskala kecil. Jadi, pengertian modal adalah suatu aset utama perusahaan dalam menjalankan bisnis yang umumnya berbentuk dana, aset, atau utang. Dengan demikian, maka proses produksi hingga pemasaran perusahaan bisa berjalan dengan lancar. Ada juga beberapa pengertian menurut para ahli, yaitu menurut Bambang Riganto menjelaskan bahwa modal adalah suatu hasil produksi yang bisa dimanfaatkan kembali untuk diproduksi lebih lanjut. Dalam proses modal maka lebih fokus pada nilai daya beli atau kekuasaan menggunakan yang terdapat dalam barang modal. Dan menurut Esmenawar, modal adalah nilai kekayaan perusahaan yang didapat dari pihak internal atau eksternal perusahaan, termasuk kekayaan yang diperoleh dari suatu hasil produksi perusahaan. Sedangkan menurut Lauren
Si Z. Gitman, modal adalah suatu bentuk pinjaman dalam jangka waktu tertentu yang dimiliki oleh sebuah perusahaan atau seluruh hal yang terdapat pada kolom bagian kanan neraca penghasilan selain kewajiban yang ditanggung saat ini. Ada juga beberapa jenis modal, yaitu yang pertama, jenis modal berdasarkan sumber, yang kedua, jenis modal berdasarkan pemiliknya, yang ketiga, jenis modal berdasarkan wujudnya, yang keempat, jenis modal berdasarkan sifatnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Fani Septiani Rahmat dari kelas 2A Prodi Pendidikan IPS dan juga berasal dari kelompok 1. Nah, di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi SHU atau sisasi usaha. Yang pertama ada pengertian apa itu SHU. SHU merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam 1 tahun buku, dikurangi biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Nah, ada beberapa dasar dari SHU. Yang pertama, SHU total koperasi pada 1 tahun buku. Yang kedua, bagian persentase SHU anggota. Yang ketiga, total simpanan seluruh anggota. Yang keempat, total seluruh transaksi usaha yang bersumber dari anggota. Yang kelima, jumlah simpanan per anggota. Yang keenam, omset atau volume usaha per anggota. Yang ketujuh, bagian atau persentase 1 untuk simpanan SHU untuk simpanan anggota. Dan yang kedelapan, bagian atau persentase SHU untuk transaksi usaha anggota. Nah, langkah pertama yang dilakukan dalam pembagian SHU adalah melakukan pemilihan antara yang bersumber dari hasil transaksi usaha dengan anggota dan yang bersumber dari non-anggota. Nah, lalu apa sih SHU koperasi itu? SHU koperasi adalah selisih antara seluruh pendapatan yang diperoleh dengan biaya-biaya operasional koperasi termasuk biaya penyusutan, kewajiban lain, dan pajak dalam 1 tahun buku. Baik, di sini saya akan menjelaskan laporan keuangan. Laporan keuangan menurut Ikatan Akuntan Indonesia yang meliputi bagian dari proses laporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan posisi keuangan, catatan, dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Sedangkan menurut Munawir, pada umumnya laporan keuangan itu terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi serta laporan perubahan ekuitas. Neraca menunjukkan atau menggambarkan jumlah aset, kewajiban, dan ekuitas dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu. Sedangkan perhitungan laporan laba rugi memperlihatkan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan serta beban yang terjadi selama periode tertentu, dan laporan perubahan ekuitas menunjukkan sumber dan penggunaan atau alasan-alasan menyebabkan perusahaan ekuitas perusahaan.
Selanjutnya, menurut Fahmi, laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan laporan keuangan adalah suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut yang terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan posisi keuangan, catatan dan laporan lain, serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi serta menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercaya kepada mereka. Adanya laporan keuangan sangat membantu pihak-pihak yang berkepentingan, terutama pihak manajemen perusahaan, dalam mengambil keputusan-keputusan yang akan datang dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya adalah jenis-jenis laporan keuangan. Yang pertama, neraca. Neraca adalah menyajikan informasi mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas koperasi pada waktu tertentu. Yang selanjutnya, perhitungan hasil usaha adalah menyajikan informasi mengenai pendapatan dan beban-beban usaha dan beban perkoperasian selama periode tertentu. Yang ketiga, laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai perusahaan kas yang meliputi saldo awal kas, sumber penerimaan kas, pengeluaran kas, dan saldo akhir kas pada periode tertentu. Yang keempat, laporan promosi ekonomi anggota adalah laporan yang memperoleh manfaat ekonomi yang diperoleh anggota koperasi selama 1 tahun tertentu. Yang kelima, catatan atas laporan keuangan adalah menyajikan pengungkapan yang membuat perlakuan akuntansi dan pengungkapan informasi. Catatan atas laporan keuangan menyajikan pengungkapan yang memuat perlakuan akuntansi, pengakuan dengan pendapatan dan beban transaksi koperasi. Sekian dari saya, terima kasih.